Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita yang semuanya berlaku atas kehendak Allah. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya dengan kebaikan-kebaikan bagi kita dan keluarga di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kajian pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua mentadaburi kembali ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan dari Nabi SAW berkaitan dengan bekal-bekal kehidupan. Dengan satu tema yang saya beri judul meraih karunia besar dari Allah dengan menyiapkan bekal-bekal yang baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekaligus memerintahkan kepada kita hamba yang beriman. Dalam kehidupan ini perlu berbekal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dalam ayat ini yang pertama Allah perintahkan kita berbekal. Apa saja bekal-bekal yang dibutuhkan dalam hidup telah dijelaskan pula yang insya Allah pada kajian pagi hari ini kita akan rincikan bekal apa yang utama untuk kita siapkan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah mengingatkan di antara bekal-bekal yang banyak, yang paling baik adalah bekal takwa. Tapi bekal takwa tidak akan mungkin terwujud kalau tidak disupport oleh bekal-bekal lainnya. Bekal takwa bukan bekal yang sendiri yang terpisah, tetapi bekal takwa adalah perlu dipersiapkan dengan topangan bekal-bekal lainnya. Seperti satu ilustrasi, bila kita bepergian kemudian diingatkan nanti bermalam ya beberapa hari, jadi jangan lupa bawa pakaian ganti. Maka tidak mungkin kita membawa pakaian ganti atau hanya membawa pakaian ganti tanpa berbekal koper yang kita bawa atau tas yang kita bawa sebagai tempat bagi pakaian ganti itu. Tidak mungkin pakaian ganti itu kita teng-teng di tangan kita. Padahal dalam penjelasannya jangan lupa bawa koper, nggak ada. Yang diingatkan jangan lupa bawa pakaian ganti. Tapi otomatis untuk bisa membawa pakaian ganti perlu topangan bekal lainnya, diantaranya koper atau tas yang bisa kita gunakan untuk memasukkan pakaian ganti di dalamnya dan mengangkatnya. Jadi berbekal takwa perlu topangannya. Bekal-bekal apa saja yang menopang ketakwaan inilah yang dijelaskan oleh para ulama yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari. Kemudian masih dalam surat Al-Baqarah 197, Allah mengakhirinya dengan kalimat
bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal. Kenapa Allah menyebut wahai orang yang berakal, ulul albab? Karena sesungguhnya bekal ini rasional saja. Bagi orang yang mau berpikir, maka kemanfaatan dari apa yang Allah perintahkan berbekal itu dapat dinalar dengan baik, dapat dimengerti. Ya, oh benar dong, karena kalau berpergian pasti harus ada bekal. Rasional saja, makanya yang Allah sentuh dalam kalimat akhir, wahai orang-orang yang berakal, kalau kamu nggak menyiapkan bekal, sungguh kamu tidak menjadi orang yang berakal. Di antara yang Allah janjikan terkait orang yang bisa menyiapkan, memaksimalkan bekal dalam hidupnya dengan bekal takwa, bekal sebaik-baiknya itu. Allah janjikan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunianya dan berita gembira pula di akhirat baginya. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat atau janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Kepada siapa Allah janjikan ini? Kepada wali-walinya. Allah firmankan di bagian awal dari surat Yunus ini. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Semoga Bapak Ibu sekalian memenuhi kriteria yang Allah sebutkan ini. Beriman dan bertakwa. Maka Bapak Ibu semuanya insya Allah dengan dua kriteria yang telah dimiliki, beriman dan bertakwa, Allah kelompokkan menjadi wali-wali Allah. Dan Allah berikan kabar gembira dalam kehidupan dunia, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Di dalam firman Allah lainnya, kita temukan janji Allah berkaitan orang yang berbekal takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi mereka yang bertakwa diberikan jalan keluar atas segala problemnya. Jalan keluar Allah janjikan, tetapi Allah tidak menjanjikan waktunya. Boleh jadi besok jalan keluar dibuka. Boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan. Allah memastikan jalan keluar pasti ada bagi orang yang bertakwa. Hanya Allah tidak menjanjikan waktunya kapan. Maka bersabarlah. Bila kita bertakwa pasti dibukakan jalan keluar. Hanya menunggu waktu dan itu Allah berikan ganjaran besar dengan keyakinan bahwa jalan keluar pasti tiba. Kemudian pada ayat berikutnya masih dalam surat At-Talaq surat 65. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tak diduganya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dicukupkan segala kebutuhannya. Diberikan kemudahan atas segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan segala urusannya. Kemudian diberikan kepadanya furqan, satu ilham untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian mendapatkan ampunan dari Allah dan tentu di akhirnya di akhirat mendapatkan surganya Allah. Inilah janji Allah yang Allah akan limpahkan kepada hamba-hamba yang berbekal takwa dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak dipungkiri hidup kita memang perlu berbekal. Kalaupun disebutkan bekal terbaik adalah bekal takwa. Akan tetapi agar kita bisa berbekal takwa dan memaksimumkan bekal takwa, diperlukan pula bekal-bekal pendukungnya. Dan di dalam penjelasan para ulama yang mengambil
dari dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Paling tidak bekal utama yang dibutuhkan agar kita bisa memaksimalkan bekal takwa kita adalah pertama, bekal niat dan tekad. Yang kedua, bekal ilmu. Yang ketiga, bekal kawan. Dan yang keempat, bekal rizki dan kesehatan. Kita akan coba dalami satu persatu dari bekal-bekal pendukung untuk memaksimalkan bekal takwa kita. Yang pertama, bekal niat dan tekad. Kita telah memaklumi wajib bagi kita menjalankan kebaikan untuk menetapkan niat melaksanakan amal-amal Islam tanpa keraguan, dan niat itu dalam upaya mencari ridho Allah semata, bukan karena riya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Bila niatnya lillahi ta'ala, itulah yang diperintahkan. Ialah yang akan mendapatkan ridha dari Allah SWT dengan aktivitasnya. Di dalam amaliyah kita sehari-hari, yaitu menegakkan amalan salat fardu, maka di dalam bacaan atau salah satu bacaan dari salat fardu kita di awal, yakni dengan doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, diantaranya adalah bacaan Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku lainnya, hidup dan matiku, yakni seluruh aktivitas hidupku sampai aku mati, ku persembahkan untuk Allah semata. Ini adalah ikrar, orientasi hidup beramal baik untuk mencari ridha Allah semata. Ya. Inilah yang diperintahkan dan diajarkan, dan kita alhamdulillah mengamalkannya. Kita berikrar bahwa setiap aktivitas hidup kita ku persembahkan untuk meraih ridho Allah semata. Inilah konsep niat pertama yang harus menjadi bekal utama bagi kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Apabila kalian telah membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertekad lalu bertawakal kepada Allah. Sesudah niat kita bertawakal, yakni berikhtiar sungguh-sungguh untuk bisa merealisasikan niat tadi dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini menyebutkan Allah taala berfirman, jika hambaku berniat melakukan keburukan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Firman Allah kepada para malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Jika hambaku berniat melakukan keburukan, jangan dicatat hingga ia merealisasikan niat keburukannya itu. Baru dicatat sebagai satu dosa. Jika ia melakukan keburukan, yakni niat keburukannya itu direalisasikan, maka barulah dicatat satu dosa keburukan yang semisal. Jika ia meninggalkan keburukan yang diniatkannya karenaku, jadi sudah niat buruk, tapi dia batalkan karena takut kepada Allah, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, catatlah satu kebaikan untuknya karena dia membatalkan niat buruknya. Lanjutan hadis qudsi ini, jika ia berniat melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Inilah kemurahan Allah bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa,
dia baru niat berbuat baik saja sudah dicatat pahalanya 1 kebaikan apa yang diniatkannya. Bila ia merealisasikannya, maka Allah akan beri ganjaran lipatan 10 hingga 700 kali lipat sesuai dengan kualitas amal yang direalisasikannya. Inilah dengan modal niat sudah dapat pahala besar. Dalam hadis lainnya disebutkan, jika hambaku berniat ingin mengerjakan kebaikan, maka aku menuliskan baginya 1 kebaikan. Sudah dapat pahala kebaikan. Adapun bekal yang kedua adalah bekal ilmu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, barang siapa beramal tanpa ilmu, maka yang rusak lebih banyak daripada yang benar. Dia niatnya sudah benar, mau mengerjakan amal kebaikan untuk mencari ridha Allah. Tapi karena tidak punya ilmu, yang dikira amal kebaikan justru amal keburukan. Yang dikira dia mendapat ridha Allah justru mendapat murka Allah karena tidak ada ilmu. Di sini pentinglah ilmu untuk menggait, memberikan arah bagi niat-niat yang baik. Tanpa ilmu bagaimana seseorang dapat meraih dan memaksimalkan bekal takwa? Dalam sebuah atsar, ungkapan para sahabat dan tabi'in disampaikan, ketidaktahuan, artinya ketidak memiliki ilmu, akan mendatangkan kesulitan. Oleh karenanya untuk menjaga agar kita dapat menjalankan amal kebaikan dengan benar dan mudah, diwajibkan bagi kita membekali diri dengan ilmu berkaitan dengan amal-amal kebaikan dan keburukan yang mengarahkan kita untuk memaksimalkan bekal takwa. Jadi untuk meraih bekal takwa tidak mungkin tidak kecuali dengan bekal. Bagaimana keberkahan ilmu dalam meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Saya terjemahkan hadis ini. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya dunia hanya diberikan oleh Allah kepada 4 golongan. Kita periksa di mana posisi kita dari 4 golongan ini. Golongan yang pertama, hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Harta di sini bisa bermakna rizki, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disandarkan pada ilmu. Yang diwakili dalam hadis ini dengan harta. Hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya, dengan harta yang dimilikinya, karena dibimbing dengan ilmu yang dimilikinya, ia menyambung silaturahim. Ia menyadari dalam harta itu ada hak Allah. Inilah kedudukan paling tinggi, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta, tidak diberikan kesehatan, tidak diberikan kesempatan, tapi diberikan ilmu tentang kebaikan. Dengan niatnya yang benar, orang ini karena punya ilmu, dia berniat dengan niat benar sesuai dengan bimbingan ilmunya. Seandainya aku memiliki harta, memiliki kesempatan seperti yang dimiliki oleh golongan pertama, aku pasti mengerjakannya seperti apa yang dikerjakan oleh si golongan pertama itu. Maka kata Nabi dalam hadis ini, dengan niatnya itu, niat yang dibimbing oleh ilmunya, pahala keduanya sama.
Allah samakan antara golongan pertama dan golongan kedua dari sisi pahalanya. Inilah kelebihan orang yang memiliki ilmu kemudian diiringi dengan niat untuk selalu berbuat baik. Lanjutan dari hadis ini, adapun golongan yang ketiga adalah hamba yang Allah berikan harta, namun tidak diberikan ilmu, tidak diberikan kesempatan. Lalu ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Tidak menyambung silaturahim dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ini adalah kedudukan paling jelek di sisi Allah. Sudah diberikan kesempatan, tapi karena nggak punya ilmu, dia ngawur dalam memanfaatkan kesempatan itu. Tidak menuju ridha Allah, malah meraih murka Allah. Adapun golongan yang keempat, hamba yang tidak Allah berikan harta, juga Allah tidak berikan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ia pun berkata, berniat, seandainya aku punya harta seperti golongan yang ketiga, aku pasti mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Maka kata Nabi, dengan niatnya itu keduanya mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sudah tidak punya harta, dia pun mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang punya harta tapi membelanjakan hartanya tidak dengan dasar ilmu. Inilah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana pentingnya bekal ilmu dan bekal niat untuk bisa memaksimalkan ketakwaan kita. Berkaitan dengan hadis di atas, para ulama menyebutkan bahwa pahala bagi orang yang berniat melakukan amal kebaikan, yang modal niat melakukan amal kebaikan, bisa mendapatkan pahala dalam bentuk dua kategori. Kategori pertama, mereka yang berniat melakukan amal kebaikan atas dasar ilmu, tetapi kemudian tidak bisa merealisasikan niatnya itu karena ikhtiar yang belum diwujudkan atau tidak terwujud amal karena sebab-sebab diri orang tersebut. Bukan karena uzur, tapi karena memang seperti kemalasan, tidak jadi merealisasikannya, alasan tidak siap dan sebagainya. Jadi alasannya bersandar pada diri, kelemahan diri. Maka orang yang semacam ini sudah niat baik tapi tidak diwujudkan karena alasan tadi, dia masih dapat pahala satu kebaikan dari yang diniatkan. Akan tetapi yang kedua, mereka yang berniat melakukan amal kebaikan, akan tetapi tidak bisa merealisasikannya karena halangan yang bukan disebabkan oleh tidak adanya ikhtiar. Mereka sudah ikhtiar, tapi karena halangan yang bersifat uzur, seperti halnya sakit, tidak ada kesempatan, dan sebagainya, yang menyebabkan niat baiknya itu tidak terwujud, maka untuk niat yang semacam ini, Allah akan berikan balasan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat sebagaimana pahala orang yang merealisasikan niat baiknya itu. Jadi bila niat tidak terwujud karena uzur, Allah anggap orang itu seperti merealisasikan niatnya. Inilah salah satu bentuk kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang berniat baik, yang dibimbing oleh ilmunya. Oleh karenanya bekal ilmu dan bekal niat yang baik ini adalah bekal penopang untuk memaksimalkan ketakwaan. Berbekal takwa adalah berbekal dengan menjalankan kebaikan
dan meninggalkan keburukan yang diniatkan karena mencari ridha Allah. Itu bekal takwa. Bagaimana mungkin berniat baik atau berniat meninggalkan yang buruk tanpa ilmu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Disinilah posisi rasionalnya bahwa untuk memaksimalkan bekal takwa tidak mungkin tidak kecuali kita berilmu dan terus bertekad berniat mengamalkan apa-apa yang Allah telah bimbingkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, diantaranya sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengira bahwa berangkat dari rumah menuju satu tempat untuk menuntut ilmu agama bukan amalan jihad, maka sungguh ia telah kurang pandangan dan akal. Yakni Nabi SAW dalam syariat ini menghargai orang-orang yang menuntut ilmu sebagai orang-orang yang beramal jihad fisabilillah. Karena dengan terbukanya ilmu, ia dapat memaksimalkan bekal takwa dan memenuhi perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antara karunia-karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman yang diingatkan oleh Allah sebagai karunia yang besar adalah karunia ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 269 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberi ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dianugerahi ilmu oleh Allah SWT dan diberikan ganjaran besar atas upaya kita untuk istiqomah menuntut ilmu ini sebagai topangan bekal untuk menuju menyiapkan memaksimalkan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari bekal untuk menopang bekal takwa adalah bekal kawan yang baik. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hidup adalah perjalanan panjang. Kalau untuk perjalanan keluar kota atau keluar negeri, kadang kita butuh kawan. Apalagi untuk perjalanan hidup menyambut seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Seruan Allah agar kita menuju kepada Allah. Tentu sangat penting, sangat utama pula kita berbekal kawan. Sebagai makhluk sosial, sulit kita hidup sendiri tanpa kawan. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita untuk selalu berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Maka untuk mendapatkan kawan yang baik, pesan para ulama, hendaklah kita siap menjadikan diri kita sebagai kawan yang baik bagi orang lain. Niscaya orang lain akan menjadi kawan baik kita. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada diantaranya kawan selain kerabat. Wa aksin kama aksan wa abudullaha wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Was-sahib bil jambi, kawan-kawan yang dekat. Berbuat baiklah kepada kawan-kawan dekatmu. Kehadiran kawan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan.
Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, seseorang bisa dilihat dari keberagamaan sahabatnya. Hendaklah setiap kamu memperhatikan bagaimana sahabatmu beragama. Dalam hadis yang lainnya, Nabi memberi perumpamaan tentang pengaruh kawan. Seorang yang berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang buruk. Perumpamaannya bagaikan berteman dengan pemilik atau penjual minyak wangi dan berteman dengan orang buruk seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Ini sebagai pemisalan, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang pandai besi. Kemudian Nabi melanjutkan, jika engkau tidak dihadiahi minyak wangi oleh temanmu yang menjual minyak wangi, engkau bisa membeli darinya dan minimal mendapatkan bau, yakni bau wanginya itu. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan dan pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Inilah perumpamaan Nabi yang ingin menjelaskan kepada kita sebagai umatnya bahwa perkawanan itu sangat penting dalam memberi pengaruh pada kita untuk ketakwaan. Oleh karenanya Allah langsung berfirman di dalam Al-Quran agar kita berbekal kawan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkawan dengan orang-orang yang benar atau orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula bahwa nikmat perkawanan adalah salah satu nikmat yang besar yang karenanya Allah mengingatkan kita untuk mensyukurinya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu belum kenal mengenal bahkan berseteru. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara atau bersahabat dekat. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang menjelaskan tentang nikmat besar persahabatan atau persaudaraan. Dalam Atsar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku mendapat nikmat yang lebih baik dari nikmat keislamanku selain nikmat memiliki sahabat yang soleh. Jika kalian mendapatkan hangatnya persahabatan dari sahabatmu, maka peganglah erat-erat hal itu. Karena ini bagian dari nikmat Allah yang wajib kita syukuri dan cara mensyukurinya adalah dengan menjaga persahabatan. Karena persahabatan salah satu penopang agar kita istiqomah dalam menyiapkan bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan banyak di antara manusia yang terpeleset di akhirat kelak karena sebab tidak ada topangan kawan yang baik. Justru sebaliknya, ia terjerumuskan karena kawan-kawan dekatnya. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 38-39. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama orang-orang umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari mereka. Mereka saling mengutuk, saling menyalahkan. Allah berfirman,
masing-masing dari kalian mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, kan tapi kamu tidak mengetahui. Inilah penyesalan orang-orang yang tersesatkan karena perkawanan. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-27-29, Allah berfirman pula mengingatkan tentang penyesalan karena terjerumuskan oleh kawan. Ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil si Anu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Inilah bentuk penyesalan karena perkawanan yang salah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antara bekal untuk menopang bekal takwa yang utama adalah perkawanan dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang benar, kawan-kawan yang baik, sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah 19 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama berkawan dengan orang-orang yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat At-Taubah 16, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang mengingatkan pula tentang perkawanan pertemanan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang yang bersungguh di antara kamu, yaitu orang yang tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menginginkan agar merujuk kepada Allah, merujuk kepada Rasul, dan menjadikan orang-orang beriman yang saleh, yang baik, menjadi teman yang setia. Kemudian yang keempat, selain tadi bekal niat, bekal ilmu, bekal yang baik, tidak kalah pentingnya bekal karunia, rizki, kesehatan, dan segala. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk meraih dan mendapatkan karunia Allah yang bisa kita memaksimalkan ketakwaan. Carilah olehmu dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu. Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan sumber daya yang banyak, rizki dan sebagainya. Dicari itu semua. Untuk apa? Kemudian Allah perintahkan untuk meningkatkan ketakwaan, untuk bekal kehidupan akhirat. Tapi Allah ingatkan, jangan lupa nasibmu memanfaatkannya di dunia. Gunakan pula sebagiannya untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jangan kau gunakan sumber daya yang Allah karuniakan itu untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah bekal yang juga kita harus upayakan dan mencarinya atau mengupayakannya mendapat pahala besar karena kita memenuhi untuk perintah Allah wa tazawwadu, berbekallah. Selain berbekal niat, tekad untuk selalu berbuat kebaikan dalam hidup ini, dalam berbagai aktivitas karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, kita penuhi ilmunya. Yang ketiga, kita punya kawan yang saling supporting untuk memaksimalkan ketakwaan. Dan yang keempat, kita mencari sumber daya untuk bisa pula kita jadikan bekal memaksimalkan ketakwaan kita. Baik itu rizki, kesehatan, kekuatan, kesempatan, peluang lainnya untuk berbuat baik dan memberi kemanfaatan pada sesama. Bukankah Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas,
sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat pada sesama dan memberi manfaat dengan sesama karena niat lillahi ta'ala dengan jalan atau upaya yang disandarkan pada ilmu perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memaksimalkan bekal ketakwaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersemangat menyiapkan bekal sesuai dengan perintah Allah, wa tazawwadu, berbekallah, yaitu dengan bekal niat, tekad untuk terus berada dalam iman dan terus beramal soleh. Dan tidak cukup dengan niat kalau kita tanpa ilmunya. Maka terus-menerus berbekal ilmu. Dan kadang kita sangat penting untuk supporting, maka kita diperintahkan berbekal kawan yang benar dan yang baik, dan yang terakhir berbekal rizki dan kesehatan, agar bisa memaksimalkan bekal ketakwaan yang Allah sampaikan sebaik-baik bekal adalah ujungnya, yakni ketakwaan. Wa tazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sebaik-baik bekal bila akan kalian memaksimalkan bekal takwa itu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu jalan diskusi yang akan kita berikan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita pertama sudah meniatkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan untuk menjadi hamba yang bertakwa, kita siapkan bekal-bekal amal-amal kebaikan yang disandarkan pada iman yang benar. Amal-amal kebaikan dan iman yang benar tidak mungkin kita bisa penuhi kalau kita tidak memiliki ilmunya tentang mana iman yang benar, mana amal-amal yang benar. Maka bekal ilmu sebagaimana tadi dijelaskan adalah juga sangat penting. Kemudian di samping itu Allah berikan kemurahan bahwa berniat sudah mendapatkan pahala. Maka dengan ilmu kita lengkapi dengan niat terus berbuat kebaikan karena Allah semata, bukan karena riya, bukan karena dunia, maka itu pun bagian penopang utama bekal takwa. Dan kita alhamdulillah dikaruniai Allah sahabat, kawan, saudara yang insya Allah sama-sama mengarah untuk menuju jalan ketakwaan. Maka itulah bekal yang utama lainnya yang harus kita pelihara. Dan tentunya kita tidak mungkin bisa memaksimalkan ketakwaan kalau kita tidak memiliki sumber daya. Semisal kita ingin mengamalkan kebaikan sedekah, pasti kita membutuhkan dana. Kita ingin sholat dan puasa, pasti kita membutuhkan badan yang sehat. Dan itu semua karunia yang perlu diikhtiarkan dan dijaga. Dengan 4 bekal tadi, niat, ilmu, kawan yang baik, dan sumber daya agar kita bisa merealisasikan ketakwaan kita secara maksimal. Itulah kelengkapan bekal dalam perjalanan hidup kita. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya cukupkan Bu Lili dan kawan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.